Pak Menteri ini, Pak terus terang ya, mohon maaf. Dulu pada saat kita menebak-nebak siapa sih yang akan jadi menporanya Pak Jokowi periode kedua, kan dulu kita kepikir, dulu kan Pak Jokowi akan merekrut beberapa menteri milenial. Nah kita itu kan ingat menporanya Malaysia kan, betul. anak muda itu. Begitu diumumkan, Zainuddin Amali. Kok angkatan gue gitu. Angkatan gue yang nggak milenial banget gitu. Gimana ceritanya sih Pak Jokowi memilih? Ya, terima kasih. Jadi tantangan di olahraga kita itu juga cukup berat. Cukup berat. Coba bayangin ketua-ketua cabur itu PBSI Jenderal Wiranto. Silat Jenderal Prabowo. Yang lain-lain lah gitu kan. Bayangkan dihadapin sama anak-anak kecil. Seperti apa kita bisa membayangkan. Betul. Kan soal komunikasi, soal apa gitu kan. Nah akhirnya mungkin ini saya menebak-nebak ya sudahlah kasih aja yang aktivis gitu ya. Oh gitu. Atau agak Bapak senior. Atau Bapak memang punya diminta untuk melakukan misi tertentu, karena saya tahu Kemenpora itu kan betul. Nggak pernah disclaimer terus kan bertahun-tahun. Tahu aja. Kan kita tetanggaan. Iya benar. Jadi perintah presiden pertama bereskan sehari sebelum pelantikan. Perbaiki tata kelola. Tata kelola. Itulah kenapa saya jadikan itu menjadi prioritas pertama. Perbaikan tata kelola. Iya, perbaikan tata kelola. Baik keuangan maupun pelayanannya. Iya, pelayanan publiknya, birokrasinya. Kemudian ada regulasi-regulasi yang menghambat saya pangkas, kan gitu ya. Kan biasanya regulasi itu kita yang bikin. Tetapi menjerat diri kita sendiri untuk akhirnya tidak leluasa bergerak. Nah hal itu alhamdulillah ya teman-teman saya yakinkan teman-teman yang ada, saya bilang Anda jangan khawatir karena kan biasanya orang dari background politik, saya 4 periode di DPR pasti orang takut ini dari partai politik pasti akan bawa gerbongnya dan sebagainya. Dan itu tidak Bapak lakukan? Enggak. Saya yakinkan mereka Anda tetap, tetapi berubah. Kalau berubah terus kita. Kalau enggak, saya bilang saya punya misi dari presiden untuk memperbaiki tata kelola. Karena bukan apa ya Pak, selama ini kan menporanya di Indonesia itu kan selalu dari partai politik. Yang mohon maaf ya, kadang-kadang kayak Bapak lah. Ini orang di olahraganya di mana ya? Betul. Gitu. Kadang-kadang kepemudaannya pun samar-samar gitu. Oke, saya kalau background kepemudaan kan tahulah, saya aktivis KNPI. Tapi olahraga kan tidak kan Pak? Tapi saya dulu pernah aktif di Liga Mahasiswa ya. Bapak kan salah satu pencetus Liga Mahasiswa ya. Tapi kan sayup-sayup banget tuh Pak ya. Iya, orang udah lupa itu tahun 80-an kan, orang udah nggak tahu. Tetapi pada dasarnya saya senang olahraga. Kalau Bung Helmi tanya, setelah pulang kantor, apa yang saya tonton? Olahraga. Siaran olahraga. Apa Pak? Apa saja. Apa saja? Apa saja. Iya. Saya UFC pun saya tonton. Iya, betul. Karena dari dalam itu. Sempat orang tanya, kenapa nggak nonton berita politik? Saya bilang, politik itu tiap hari saya lakukan. Saya pelaku. Relax. Iya. Kalau olahraga ini, kita enjoy, kita relax. Dan makanya saya, kalau ditanya olahraganya apa tadi, saya bisa beberapa, tetapi tidak mahir-mahir banget. Tetapi kalau diajak main tenis meja, saya nanti ke kantor Bapak kita main pingpong. Masih bisa, gitu. Main tenis. Tapi Bapak katanya sibuk banget tiap hari ya, berkunjung kemana-mana ya, Pak. Saya bilang kan Pak. Iya, jadi ya harus begitu, harus begitu. Itu kan bagian dari pelayanan publik kita. Nah, kenapa saya harus berkunjung ke berbagai cabang olahraga? Karena di awal begitu saya diumumkan, keraguan dari teman-teman stakeholder olahraga itu luar biasa. Ini tahu apa? Oh, apa orang ini? Ini background politik, pasti urusannya politik. Nggak jauh-jauh pasti pemuda. Olahraga akan terlantar. Tapi itu saya balik, saya datangin satu persatu pimpinan cabang olahraga. Dan semua kegiatan, contoh kegiatan sepak bola, sampai Liga 3 pun saya datangin. Gitu ya? Iya.
Bukan cuma Liga 1. Saya pikir Liga 1, Liga 2, Liga 3. Saya pernah ada kegiatan 1 hari di 3 provinsi. 3 provinsi. Kalimantan Selatan, pindah Kalimantan Timur, malam saya di Yogyakarta. Pak Menteri, Ya. apakah karena alasan ini maka seorang akuntan, auditor, Ya. seorang menteri yang berlatar belakang auditor Ya. diminta untuk menjadi Menpora? Kita lihat dialog antara Deddy Corbuzier, rekan saya, dengan Taufik Hidayat Ya. di podcastnya Deddy. Oke. Kapok nggak dari atlet terus masuk ke pemerintahan? Asli sih gue kapok sih. Maksudnya yang gue tadinya memang cuman pingin belajar gitu kan. Karena ya mertua gue yang di pemerintah. Terus kadang ada pikiran mereka, siapa lagi sih selain bokap gitu loh yang menerusin situ. Akhirnya gue coba yang memang tadinya kan di organisasi olahraga kan. Yang ya di bulu tangkisnya sendiri, akhirnya masuk pemerintah. Ternyata waduh, gue bilang nggak sejalan nih. Itu bahkan kiamat lah. Kalau bisa dibilang kasarnya tuh, sekarang gue cuma berpikir, siapapun di situ menterinya akan sama aja. Kenapa sama aja? Itu harus setengah gedung dibongkar. Tikusnya banyak. Tikusnya banyak. Banyak banget. Silakan Pak, Ya. Pak Jainuddin, komentar. Challenging. Challenging. Ya. Begitu mendapatkan itu, saya kumpulkan teman-teman. Oh, Bapak nonton ini? Kan ini beredar. Beredar kayak. Kirim. Saya kumpulkan. Saya sampaikan ke mereka. Tidak boleh emosi. Oke. Tetapi kita jawab dengan komitmen dan kinerja. Oke. Itu akan menjawab semua yang disampaikan itu. Termasuk buat saya, kan ada kata-kata siapapun menterinya. Nah, saya mau sampaikan. Termasuk Bapak dong. Iya. Nah itu juga dari tantangan, challenge buat Oke, saya. oke. Tantangan. Sehingga dalam waktu 6 bulan, ya, saya masuk Oktober, kemudian akhir tahun kan pemeriksaan BPK. BPK. Saya ini satu persatu, mungkin karena background saya pernah Jadi auditor. belajar akuntansi sama dengan Bung Helmi ya. Jadi saya detail satu persatu apa yang kurang. Temuan-temuan semua Iya. di follow up. Ya, ini apa temuan, ini kenapa, ini kenapa. Ya, Saya tanya kepada teman-teman. Oke. Tapi saya sampaikan pada teman-teman, ini bukan cari kesalahan. Kita cari jalan keluar. Ya. Karena temuan ini harus di follow up. Ya. Kan gitu kan? Harus ada tindak lanjut. Bisa nggak ini? Oh bisa Pak. Itu sampai hari libur, Sabtu Minggu itu mereka. Yang paling berat di kita itu adalah barang-barang milik negara. BUMN-nya kan. Udah kececer kemana-mana. Administrasi, inventarisasinya. Ya, betul. Nah, ketemu di sini, ada, udahlah. Tidak tercatat dengan Ya, baik. betul. Ya. Gitu ya Pak? Sama ya Pak ya? Iya, Ya. betul. Nah, ada yang sudah Nilai nggak bukunya ada. udah nol, Iya. masih di pembukuan masih betul. ada. Ya. Dan yang begitu-begitu. Tapi alhamdulillah, karena saya bangkitkan semangat mereka. Bapak mimpin langsung? Iya, saya datang. Saya ada satu pelatih sepak bola yang saya suka betul cara dia melatih. Siapa? Jose Mourinho. Jose Mourinho? Iya. Ya. Yang sekarang, yang dulu di Chelsea. sekarang di Spurs. Iya, betul. Bagaimana dia membangkitkan semangat anak-anak dan lain sebagainya. Oke. Kira-kira itu saya tiru sedikit, saya sampaikan. Motivasi? Iya, motivasi. Lead langsung ya? Betul, dan saya bilang, kita harus bangga menjadi bagian dari Dan Kemenpora. Bapak harus menjadi contoh? Iya. Memimpin contoh ya? Betul. Dan ada satu hal yang orang lihat sederhana ya. Ya. Tetapi ini sangat signifikan menjadi ukuran. Ya. Biasanya LHKPN. Di Ya. sana itu paling 30-40%. Yang menyerahkan. Ya, LHKPN setiap adalah tahun. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Iya, yang sudah wajib ya gitu. Sudah wajib. Ya. Mau tahu yang terakhir ini berapa? 100%. Wih. 100%. Dipimpin langsung oleh Pak Menteri? Yes. Oke. Apa yang disampaikan oleh Taufik sekarang terjadi? Iya, Tidak ada? ya itu kan bisa terjawab sendiri dengan Oke. kita WTP, WTP. ya, kemudian
nilai reformasi birokrasi kita juga naik, kan gitu ya. Kemudian kepatuhan terhadap LHKPN yang tadinya rendah sekarang 100%. Ya. Jadi itulah alasannya Pak Menteri ini. Ya. Jadi nggak usahlah berharap kemarin kita berharap apa gitu. Jadi ternyata memang ini tujuan Pak Jokowi mengutus seorang auditor untuk menjadi Menpora. Karena it's a hot seat sebelumnya ya Pak ya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan sangat luar biasa ini ya setelah yang berikut ini.